Hai adik-adik atau anak-anak dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan berbagi tentang soal dan pembahasan induksi magnetik materi fisika kelas 12. Jadi di tengah derasnya arus lalu lintas, saya coba membahas beberapa soal yang sering keluar atau populer berkaitan dengan induksi magnetik. Oke, kita langsung saja. Dari soal nomor 1 dikatakan ada sebuah penghantar lurus panjang dialiri arus 2 ampere seperti tampak pada gambar di bawah. Besar dan arah induksi magnet di titik P adalah, diketahui mu nolnya adalah 4pi kali 10⁻⁷. Nah, kita langsung aja ya. Jadi untuk pada kawat lurus panjang, besar induksi magnet yang bekerja atau medan magnetnya itu kita bisa cari dengan menggunakan persamaan B sama dengan, jadi medan magnetnya B di P ya. Jadi ini titik P nya itu adalah sebesar mu nol kali arus I per 2pi kali A, dimana A itu adalah jarak titik P ke kawat. Jadi ini kawat titik P nya, ini kawatnya, inilah jaraknya diketahui A nya. Nah, di soal diketahui arusnya 2 ampere, kemudian jaraknya 4 cm. Nah, kita masukkan atau substitusi angkanya, maka B di P ini sebesar mu nolnya kita ganti, diketahui 4pi kali 10⁻⁷. Kemudian kuat arus yang mengalir adalah 2 ampere per 2pi, jaraknya adalah 4 cm. Kita jadikan meter dulu, berarti 4 kali 10⁻⁻². Nah, kemudian kita bisa sederhanakan yang 4pi dengan 2pi, ini bisa habis ya, bisa 2, kemudian 2 kali 2 4, jadi habis juga. Nah, sehingga nanti hasilnya menjadi B di P, induksi magnet di titik P sebesar 2, kemudian di sini angkanya habis ya, berarti tinggal 1 kali 10⁻⁻², naik pangkatnya, min menjadi plus 2 ya. Jadi min 7 plus 2 adalah min 5 dalam satuan Tesla. Nah, untuk arahnya kita pakai kaidah tangan kanan. Jangan lupa kaidah tangan kanannya secara sederhana digambarkan berikut ya. Jadi jempol kita menyatakan arah arus I, kemudian lipatan jari kita yang lain menyatakan arah medannya B. Nah, sehingga kalau arusnya ke atas, maka arah induksi magnetnya digambarkan seperti ini. Nah, jadi keluar kemudian masuk ke P. Jadi keluar dari sisi sebelah kiri, kemudian masuk ke sisi sebelah kanan, sehingga di P itu adalah masuk bidang. Nah, jadi di sini keluar, kemudian di sini masuk. Nah, sehingga di P itu adalah masuk bidang. Nah, seperti pada option 1pi ya. E. Selanjutnya soal nomor 2. Seutas kawat lurus dilengkungkan seperti gambar, dialiri arus 2 ampere. Di sini ada arusnya, iya. Kemudian dilengkungkan berarti ini adalah setengah lingkaran. Jika jari-jarinya 2pi cm, jari-jarinya 2pi cm, berarti jarak titik P ke kawat ini tidak lain adalah A-nya sebesar 2pi cm. Maka induksi magnet di titik P adalah, nah untuk kawat ini dia dilengkungkan menjadi setengah lingkaran, berarti pada kawat melingkar B di P sama dengan, karena bentuknya setengah lingkaran, berarti setengah dari kawat melingkar itu mu nol kali I per 2A. Nah, kita ganti angkanya, jadi B di P sama dengan setengah dari mu nol itu adalah 4
4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arus yang mengalir adalah 2 ampere per 2, jaraknya adalah 2pi cm. Kalau cm kita jadikan meter, berarti kali 10 pangkat min 2, sehingga menjadi 2pi kali 10 pangkat min 2. Nah, ada yang bisa disederhanakan, setengah dari 2 habis, kemudian 2 kali 2 4. Nah, maka di sini nilainya akan habis juga. Nah, sehingga tersisa B di P itu sama dengan tinggal 1 ya, kali 10 pangkat min 2 naik jadi plus 2, berarti min 7 plus 2 tinggal min 5 dalam satuan Tesla. Nah, kemana arahnya? Nah, untuk kawat melingkar, kita perhatikan arah arusnya ya. Arah arusnya mengalir ke kanan, mengalir ke kanan. Jadi ini I nya, ini titik P nya. Nah, untuk arah medannya, karena arusnya cenderung ke kanan, kita masih bisa gunakan seperti penentuan arah medan pada kawat lurus. Jadi I nya cenderung ke kanan, berarti jempol kita ke kanan. Nah, ini arah lipatan jari kita yang lain. Ya, medannya ke bawah ya. Nah, jadi seperti ini, berarti di sini dia keluar medannya, di sini bawahnya adalah masuk. Titik P ada di bawah kawat, berarti titik P medannya masuk bidang. Nah, seperti pada option 1 kali 10 pangkat min 5 masuk bidang option E. Oke, berikutnya soal nomor 3. Pada gambar kawat dialiri listrik berikut. Nah, perhatikan ya. Jadi gambar besar induksi magnetik di P adalah, nah ini adalah kawat melingkar tapi tidak penuh. Ini adalah, kalau kita lihat, berkurang 90 derajat ya. Berarti 3/4 lingkaran. Ini adalah bentuknya 3/4 lingkaran. Nah, sehingga kalau kita lihat kembali gambarnya, ini harusnya mengalir 2 ampere I-nya, kemudian jarak P dari kawat ini adalah A-nya 3 cm. Nah, sehingga besar induksi magnet di P, kalau dia 3/4 lingkaran, maka B di P adalah 3/4 dari, kalau untuk lingkaran, mu0 kali I per 2A. Kita tinggal ganti angkanya, sesuaikan seperti yang diketahui, maka B di P sama dengan 3/4 kali mu0 nya diketahui, dia merupakan tetapan selalu 4pi kali 10 pangkat min 7 untuk mu0. Kemudian kuart arus yang mengalir adalah 2 ampere per 2, jaraknya adalah 3 cm, jadikan meter, 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi angka-angkanya. 4 dengan 4 habis, 3 dengan 3 habis juga, kemudian 2 dengan 2 habis. Nah, berarti tinggal pi saja ya, tinggal pi saja nanti angkanya, sehingga B di P ini sama dengan 1pi kali 10 pangkat min 2 naik jadi plus 2, min 7 plus 2 itu min 5 Tesla. Nah, jadi arahnya tidak ditanyakan, 1pi itu pada option B. Oke, mudah kan ya? Oke, lanjut untuk soal keempat. Dua kawat penghantar dialiri arus listrik dengan arah dan besar seperti pada gambar. Diketahui mu0 4pi kali 10 pangkat min 7 dalam satuan Weber per ampere meter. Nilai induksi magnet di titik Q adalah. Nah, jadi kita perhatikan lagi gambarnya. Di sini ada dua buah kawat dialiri arus. Ini arusnya I1-nya ya. Kita sebut
I1 pada kawat 1, ini I2 pada kawat 2. Nah, kemudian titik Q dari kawat 1 itu jaraknya adalah A1 2 cm, kemudian titik Q dari kawat 2 jaraknya adalah A2 sebesar 2 cm. Nah, pada kawat lurus maka persamaan induksi magnetnya B-nya adalah μ0 kali I per 2pi kali A. Karena ada dua kawat, berarti ada dua medan magnet. Kita cari satu persatu. Untuk yang pertama B1. Berarti ini persamaannya ya, kita sesuaikan. μ0 harusnya berarti I1 per 2pi, jaraknya A-nya berarti A1. Kita masukkan angkanya, μ0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I1-nya adalah akar 2 per 2pi, A1-nya adalah 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa ya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, 4pi dengan 2pi sisa 2, 2 dengan 2 habis, berarti tinggal akar 2. Jadi B1-nya sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini B1. Dengan cara yang sama kita bisa cari B2. Berarti persamaannya μ0 kuat arusnya I2 per 2pi, jaraknya ya A2. Kita masukkan angkanya, μ0 itu selalu 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya nah nilainya juga akar 2. Akar 2 per 2pi, jaraknya A2-nya sama ini 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat min 2. 4pi dengan 2pi sisa 2 habis, berarti nilainya tinggal akar 2. Jadi B2 sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini B1-nya, ini B2. Nah, karena ada 2 berarti kita lihat arahnya. Untuk arus pertama mengalirnya ke kanan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah medannya adalah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini adalah B1. Nah, berarti di titik Q di bawah kawat B1-nya masuk nih arahnya. Jadi sini masuk ya, kalau ujung panah itu masuk. Kemudian dengan cara yang sama, arus yang kedua arahnya ke bawah, maka medan magnetnya kalau kita pakai kaidah tangan kanan, silakan dikepalkan tangannya dengan ibu jari mengarah ke bawah, maka arah induksi magnetnya akan seperti ini. Nah, jadi ke sana arah putaran jari kita yang lain. Nah, sehingga di Q B2-nya ujung juga, berarti masuk juga. Nah, jadi B1 masuk, B2 masuk, ini namanya searah. Nah, kalau searah maka resultan vektor yang searah itu tinggal dijumlahkan. Berarti B di Q ini adalah B1 tambah B2 karena dia searah sama-sama masuk. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. B1-nya akar 2 kali 10 pangkat min 5, B2-nya juga akar 2. Jadi akar 2 kali 10 pangkat min 5 tambah akar 2 kali 10 pangkat min 5. Akar 2 tambah akar 2 itu nilainya 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kemana arahnya? B1-nya masuk, B2-nya masuk, sama-sama masuk, pasti resultannya ya masuk bidang gitu ya. Itu pada opsian antara D dan E, berarti D masuk bidang. Oke, mudah kan? Lanjut lagi. Dua titik A dan B berada di sekitar kawat berarus listrik I. Jarak titik tersebut dari kawat masing-masing 6 cm dan 9 cm. Maka besar perbandingan induksi magnetik antara titik A dengan titik B adalah. Oke, kita gambarkan dulu kawatnya. Ini kawat lurus ya. Jadi soal dikatakan kawat lurus. Ini misalnya kawatnya dialiri arus I
kemudian titik P berada salah satu titik, nah, misalnya ini titik P kita sebut dia berjarak 6 cm. Kemudian titik yang lain berjarak, ini disebut dengan Q, berjarak 9 cm. Nah, berarti jaraknya ini, jarak dalam persamaan induksi magnet disimbolkan dengan A. Ini A1, yang ini adalah A2. Nah, pada kawat lurus, selanjutnya pada kawat lurus, besar induksi magnet B yang bekerja itu sebesar μ0 kali I per 2Pi kali A. Nah, ini artinya hubungan B dengan A, kalau kita perhatikan B dan A. Jadi kita fokus ke sini karena hanya diminta perbandingan dua besaran ini. Kalau nilai A atau jaraknya membesar, dia sebagai pembagi, maka nilai B-nya pasti semakin kecil. Nah, jadi kalau A-nya membesar, maka B-nya akan mengecil. Nah, ini namanya hubungan berbanding terbalik. Boleh kita tuliskan dalam persamaan matematik, B itu sebanding dengan per A. Ini artinya berbanding terbalik. Nah, sehingga kalau ada dua jarak A, berarti ada dua medan B. Kalau kita bandingkan B1 dengan B2, kita bandingkan, maka jaraknya berbanding terbalik. Berarti A-nya A2 per A1. Jadi seperti ini, jadi kita tinggal masukkan aja nih. Jadi B1 banding B2, A2-nya 9 cm per 6 cm. Jadi 1 banding 2 akan habis, karena saya bagi 3, berarti di sini 3 banding 2. Nah, jadi B1 banding B2 itu hasilnya adalah 3 banding 2. Mudah sekali. Soal berikutnya lagi, jadi soal ini ambil dari kumpulan soal UN dan soal SBMPTN. Soal dan pembahasannya kita lakukan bersama-sama ya. Soal berikutnya, perhatikan gambar, ada dua kawat sejajar yang sangat panjang dialiri arus listrik yang sama, yaitu 3 ampere. Jika jarak kedua kawat adalah 40 cm, maka induksi magnet di P adalah. Ini kawat yang lurus sangat panjang ya. Nah, ini diketahui jarak antara kedua kawat 40 cm. Jadi ini 40 cm. Nah, kemudian P diketahui dari kawat 1, ini misalnya kita sebut dengan kawat 1, ini kawat 2, maka di sini arus yang mengalir dikatakan sama. Jadi arus listrik yang mengalir sama, 3 ampere. Jadi I1-nya 3 ampere, arus I2-nya juga 3 ampere, cuma arahnya berlawanan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, kembali ke sini, P dari kawat 1 adalah 30 cm, ini A1-nya. Nah, maka untuk P dari kawat 2, A2-nya kita bisa cari, A2-nya adalah 40, jarak totalnya 40 dikurangi A1. Jadi 40, A1-nya 30, ke A2-nya kita dapatkan 10 cm. Nah, kemudian kita lihat ada dua kawat, maka akan ada dua medan magnet. Nah, kita langsung cari berapa nilainya. Untuk medan magnet pada kawat lurus panjang BP itu sebesar μ0 kali I per 2Pi kali A. Nah, sehingga kalau kita tinggal masukkan angkanya, maka ini akan menjadi μ0 itu 4Pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian arusnya adalah 3 ampere per 2Pi. Nah, jadi ini BP di kawat 1 ya, berarti A1 I1 kali A1-nya adalah 30 cm, berarti 0,3 meter. Kalau ditulis 3 kali 10 pangkat min 1 saja. Nah, sederhanakan 4Pi dengan 2Pi sisa 2, 3 dengan 3 habis, kemudian min 1 naik jadi plus 1, sehingga BP di satunya sebesar
2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, ini yang kawat 1. Dengan cara yang sama untuk kawat 2, maka BP oleh kawat 2 itu sebesar mu 0 I per 2Pi kali A-nya A2 I 2. Nah, kita masukkan mu 0 itu 4Pi kali 10 pangkat min 7. Arus yang mengalir sama 3 ampere per 2Pi. Jarak titik P dari kawat 2 adalah 10 cm. Jadi 0,1 atau ditulis 1 kali 10 pangkat min 1. 4Pi dengan 2Pi sisa 2, jadi 2 kali 3 bagi 1, maka induksi magnet di P oleh kawat 2 itu sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kemudian kemana arahnya? Untuk arah, sekali lagi kita pakai kaidah tangan kanan. Arusnya ke atas, maka arah medannya seperti ini. Nah, sehingga oleh kawat 1, maka B1 ini masuk di P. Jadi kita tuliskan B1-nya ini masuk bidang. Kemudian kawat 2 arusnya ke bawah, berarti jempol kita ke bawah ya. Maka arah medannya sini. Ini kawat induksi magnet dari kawat 2 sebesar B2. Nah, juga masuk B2-nya masuk. Sehingga masuk dengan masuk ini namanya searah. Kalau searah, maka resultannya B di P ini adalah B di P oleh kawat 1 tambah B di P oleh kawat 2. Sehingga kalau dijumlahkan 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla tambah 6 kali 10 pangkat min 6 Tesla, maka itu hasilnya 2 tambah 6 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. 8 pangkat min 6, 8 kali 10 pangkat min 6 di option D. Oke, udah. Lanjut lagi. Nah, kalau soal seperti ini tanyakan arah. Jadi sangat penting kita mengetahui arah, karena pertanyaan-pertanyaan tentang induksi magnet tidak lepas dari arah karena dia termasuk besaran vektor. Kita pakai kaidah tangan kanan lagi. Sebelumnya kita baca soal pada gambar di bawah kawat L pada bidang X, O, Y, X0, Y juga boleh. Jadi kawatnya sejajar sumbu X berarus listrik I. Berarti ini kawatnya ya. Jadi kawatnya sudah digambarkan. Kemudian yang ditanyakan arah induksi magnet di titik P. Titik P ada di bawah kawat. Ada di bawah kawat. Maka medan magnet di P searah sumbu apa? Nah, kita gambarkan dulu. Kalau pertanyaannya dalam sumbu, kita harus ingat kemana arah sumbu X, Y, dan Z. Baik X positif, X negatif, Y positif, Y negatif, dan seterusnya. Oke, kita gambarkan dulu ya. Nah, jadi ini ada sumbu X. Sumbu X itu ke kanan yang biasa kita kenal. X positif. Nah, maka X negatifnya berarti berlawanannya ke kiri. Kita pakai warna yang berbeda. Maka X negatifnya ke kiri. Ini adalah X negatif. Kemudian untuk sumbu Y positif itu kita misalnya anggap ke atas. Ini Y positif, maka Y negatifnya berlawanan, yaitu ke bawah. Maka Y negatifnya adalah ke bawah ya. Ini Y negatif. Jadi ini adalah ke kiri. X negatif ke sorry ya, balik ini. Jadi untuk X positifnya ke kanan, X negatifnya ke kiri. Jadi ini ke kanan, maka X negatifnya kiri. Kalau Y positifnya ke atas, maka Y negatifnya ke bawah. Nah, kemudian satu sumbu lagi
samping, kiri, kanan, atas, bawah juga bisa depan, belakang, atau keluar dan masuk. Nah, untuk keluar dan masuk inilah dinamai dengan sumbu set. Nah, jadi sumbu set ini ya, itulah arahnya keluar dengan masuk. Jadi untuk set yang positif ini namanya keluar bidang. Ini namanya keluar bidang. Maka untuk set negatifnya yaitu berlawanannya, berarti sana ini namanya masuk bidang untuk set negatif. Masuk bidang. Nah, kemudian kembali ke soal. Di soal dikatakan bahwa kawatnya sejajar sumbu X. Nah, dengan arah arusnya I-nya ke kanan seperti pada gambar. Kemudian titik P ada di bawah kawat. Maka arah induksi magnet di titik P kita gambarkan menggunakan kaidah tangan kanan. Maka arah medannya adalah seperti ini. Sehingga di P itu ketemu ujung panah. Ingat, kalau ujung panah itu tandanya masuk bidang. Ya. Jadi gambar seperti ini, masuk bidang. Masuk itu di sumbu apa? Kita lihat lagi di sini. Masuk itu ada di sumbu set negatif. Di set negatif. Ada di opsi E. Seperti itu. Ini untuk arahnya. Nah, pada soal ini muncul lagi pertanyaan kayak tadi yang menggunakan arah induksi magnet menggunakan sumbu. Kita baca soalnya. Kawat lurus sangat panjang dialiri arus 40 ampere. Ini kuat arusnya I. Searah dengan sumbu Y. Searah dengan sumbu Y seperti pada gambar. Jika μ0 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, maka besar dan arah induksi magnetik di P yang berjarak 10 cm dari kawat. Ini jaraknya A-nya 10 cm. Nah, ini titik P-nya. Kemanakah arah induksi magnet dan besar induksi magnet di P? Nah, jadi kalau kita mau gambarkan ulang bisa. Nah, ini adalah sini aja ya. Ini kawatnya dialiri arus listrik I, kemudian titik P berjarak 10 cm di sebelah kiri kawat. Ini jaraknya A. Nah, maka untuk kawat lurus yang sangat panjang, maka induksi magnetnya B di P persamaannya lagi-lagi μ0 kali I per 2pi A. Nah, kita tinggal masukkan saja. Maka B di P sama dengan μ0 nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 dengan kuat arusnya adalah 40 per 2pi, jaraknya dari kawat adalah 10 cm, berarti 0,1 meter atau 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, kita sederhanakan 4pi dengan 2pi itu sisa 2, kemudian 2 kali 40, maka hasilnya adalah 80 kali 10 pangkat min 1-nya naik, berarti jadi positif min 7 plus 1 hasilnya min 6 Tesla. Nah, kalau disederhanakan lagi 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, kemana arahnya? Lagi-lagi kita pakai kaidah tangan kanan. Jadi untuk arusnya ke atas, berarti jempol kita ke atas ya. Maka otomatis inilah bentuk kepalan tangan kita. Arusnya ke atas, ini arah medannya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, sehingga di P yang ada di sebelah kiri kawat, berarti medannya keluar dari P atau sebelah kiri masuk ke sebelah kanan. Nah, sehingga di sini arah medannya keluar bidang. Ada di opsi 8 kali 10 pangkat min 5 keluar bidang. Ingat, keluar bidang itu seperti soal sebelumnya, ia ke sumbu Z positif. Nah, Z positif ada di opsi B. Ya.
Nah, itu penggunaan sumbunya. Soal lagi, ini soal terakhir. Sebuah solenoida panjangnya 40 cm mempunyai lilitan 1000 lilitan dialiri arus 5 ampere. Jika mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7, maka besar induksi magnet pada salah satu ujung. Jadi kalau kita gambarkan, yang namanya toroida itu adalah lilitan kawat yang lilitan kawat, kalau bahasa sederhananya pir yang biasa kita kenal. Ini namanya solenoida atau kumparan. Jadi di sini panjangnya L ya, kemudian jumlah lilitannya N, kemudian yang ditanyakan B di ujung-ujungnya. Jadi ini di sini. Nah, untuk induksi magnet pada solenoida itu biasanya ditanyakan ada pada pusat dan induksi magnet pada ujung. Kalau pusatnya di sini, P-nya di sini ujungnya. Nah, persamaannya kalau di pusat itu sebesar mu 0 kali sejumlah lilitan N kali arus I per L. Sedangkan pada ujungnya mu 0 kali N kali I per 2L. Nah, biar gampang mengingat, solenoida itu memiliki satu pusat dan dua ujung, sehingga L-nya di pusat, L-nya 1, ujung L-nya 2. Jadi ada satu pusat, dua ujung. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan. Maka yang ditanyakan di ujung ya, yang ini kita pakai. Maka induksi magnet di ujung solenoida sebesar mu 0, kita tuliskan lagi N kali I per 2L, dengan L-nya itulah panjangnya, ini L-nya, ini jumlah lilitannya N-nya, ini arusnya I. Nah, kita tinggal masukkan mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7, kemudian lilitannya 1000, boleh kita tulis 10 pangkat 3. Kuat arusnya 5 per 2 kali panjangnya L-nya 40 cm, 0,4 meter, atau 4 kali 10 pangkat min 1. Nah, ini bisa disederhanakan nih, 4 dengan 4 habis tinggal pi ya, 4pi dengan 4 ya pi aja ya. Kemudian 5 bagi 2 itu 2,5, jadi 2,5, pi nya masih ya pi. Nah, 2,5 pi kali 10 pangkat. Nah, ingat pangkatnya min 1 naik jadi plus 1, sehingga min 7 plus 3 plus 1 itu hasilnya min 7 min 3 min 1 berarti min 3 ya, dalam satuan Tesla. Tesla itu juga boleh disebut Weber per meter kuadrat atau per meter persegi. 2,5 pi oke, udah selesai. Itu ada di opsi B. Nah, ini adalah induksi magnet di ujung-ujung solenoida. Oke, demikian beberapa contoh soal yang sering keluar baik di UN dulu maupun di SNPTN atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih.